Dari pesantren tapi basal kitab, di mana jalannya kompetensi? Dari pesantren basal kitab. Oke, ini saya bicara ya. Sarjana agama Islam Dari basal kitab. pesantren. Anda lulusan apa dulu? Anda mau menyombong-nyombongkan sekolah dengan aku? Kalah Anda, akan menang Anda kalau mau nyombong-nyombongkan sekolah ini. Ngapain kita bahas kau sekolah? Islam, Ngapain kita bahas sekolah Islam, kita? tapi kau menerang-nerangkan Alkitab. Apa kompetensimu menerang-nerangkan Alkitab? Kau mualaf, kau Islam. Oh, itu kompetensi, ada kompetensinya. Nggak laku, nggak boleh. Kompetensi kok, kompetensi kok Soal mau kompetensi emangnya itu. kompetensi. Tetap dalam raganya. Yang ketiga, Krishna. Tatkala Krishna bertriwikrama di perang Kurusetra Baratayuda untuk menaklukkan Arjuna, lalu dia bertriwikrama menjadikan dirinya adalah Wisnu untuk menghipnotis Arjuna agar mau membunuh sanak saudaranya. Maka apa yang terjadi? Krishna kena Ambil rupa daging, dia sudah mengatakan itu kok, udah janjinya itu. Itulah Jadi begini, kesalahan Pak. pemahamanmu, Victor. Oh tidak, Pak. Bapak jangan bilang kami salah paham dengan kitab kami. Udah salah, harus merujuk kepada kitab yang lebih tinggi. Salah itu. Yang benar salah. Pak Dance itu benar Bapak banget tuh. tidak bisa Bapak menyalahkan kami yang punya kitab. Bapak pula yang menyalahkan. Salah lah Bapak. Bapak yang salah menyalahkan orang yang punya kitab. Pak Victor yang ganteng, kapan dirimu punya kitab? Kitab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat apologet Islam dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Orang gila dinaikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru mantan pendeta. Paling juga mereka nggak percaya. Iya, masalah percaya atau tidak ya. Nah, ini juga mantan pendeta. Saya masih ingat dulu. Ini nih teman-teman ya, kalau mau tahu nih tanya orangnya langsung. Ini Pak Dance ini dulu debat sama saya. Terus kata Pak Dance, salah satu penyebab beliau mu'alaf itu adalah pembahasan saya kalau Yudas itulah yang ditusuk perutnya oleh tentara Romawi. Ini orangnya masih ada nih. Pak Dance, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bener nggak Pak Dance? Dulu Pak Dance bilang gitu. Oh ya, pernah. Coba Pak Dance bagaimana tentang penyaliban itu? Kan saya bernarasi di dalam KPR 1:18 perut Yudas ini bolong. Nah, apa yang menyebabkan perut Yudas bolong? Di dalam Yohanes 19 nomor 34 ternyata sosok yang ditombak oleh tentara Romawi itu Yudas itu. Makanya perutnya ditombak. Nah, kalau kita cari di museum tentara Romawi tombaknya ini segede tangan saya. Bayangkan, tombak segede tangan menusuk perutnya Yudas, ya pasti bolong lah. Benar nggak Pak Dance? Nah, ini teman-teman, ini dulu debat sama saya. Waduh, siang malam kita debat ya. Akhirnya salah satu yang menyebabkan saya mualaf, kata Pak Dance dulu ini, coba dikonfirmasi, adalah pembahasan ternyata Yesus tidak disalib. Yang disalib adalah Yudas karena perutnya bolong. Kenapa perut Yudas bolong? Ditikam oleh tentara Romawi. Dan ternyata salah satu anugerah Yesus adalah berubah rupa. Begitu. Benar nggak Pak Dance? Iya. Coba Pak Dance kesaksian ini, ada 2 mualaf teman-teman ya. Ini ada guru-guru kita nih. Atau Pak Dance mau cerita tuh tentang penyaliban, boleh tuh dibahas tuh. Justru saya mau Oke, teman-teman. Ada ayat ya. Nah, Ada ayat dalam Bible yang bahas menyebab saya mualaf. dan Filipus. Ya. Boleh saya menyampaikan sesuatu sehingga saya mualaf. Ya, termasuk Boleh. termasuk Silakan, Pak dalam Dance. Bible itu sendiri. Ya. Ya, Pak Dance kalau bisa on cam, kalau enggak ya Bisa. Coba, Tapi silakan, biar ini tidak dikira akun odong-odong. Ini akun asli Pak Dance gitu kan. Oh, iya. Coba, bener nggak Pak Dance salah satu sebab Pak Dance mualaf itu karena berdiskusi dengan saya, ternyata Yudas lah perutnya bolong karena Iya. oleh tentara Romawi. Coba Pak Dance Ya, ceritakan. memang saya sebelum mualaf pernah berdiskusi dengan saudara Ustadz Yonatan Andar. Itu betul. Iya. Ada hal yang saya ingin sampaikan. Seorang yang cerdas itu, ya, pasti mualaf ketika dia membanding-bandingkan, ya, kitab suci Al-Quran dengan Bible. Ya, perlu diketahui, seorang yang mendapatkan hidayah itu, ya, bukan kemauan individualnya, tetapi dia mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Karena kan kunci kekristenan itu mengikuti teladan apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus puasa, Yesus disunat, Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus mengakui Allah satu-satunya dan dia adalah utusan. Itu semua, ya, ada dalam Al-Quran, ya. Sehingga, ya, seorang yang menyelidiki, mengkomparkan, membandingkan kitab suci Al-Quran dengan Bible, pasti dia akan mualaf. Ada satu ayat yang menyebabkan saya mualaf, ya. Terus terang saja, saya terbuka. Saya tunjukkan datanya, ya. Namun saya ingin balikan ini. Nah, di dalam Bible, ya, Afwat, sebelum lanjut, Bang Nandar ndak live YouTube ya? Ini sekarang. ya, ini ayat ini salah satu membuat saya mualaf. Saya bacakan ya, ini. En arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Nah, dalam penyelidikan saya, kata logos itu adalah firman dalam bentuk tulisan.
Ini dibedakan dengan rema. Kalau rema itu adalah lisan. Nah, kita melihat di sini yang dipelintirkan oleh Oten. Pada bagian terakhir di sini disebutkan, ya, Tuhan adalah, ya, firman dalam bentuk tulisan. Tetapi ini diputar, dibalikan. Mereka katakan firman adalah Allah. Ya. Nah, ini sesuatu yang perlu kita luruskan. Yang benar adalah Tuhan adalah firman dalam bentuk tulisan. Kita bisa terjemahkan kata logos ini adalah ilmu, karena kita mengerti, ya, tentang teologi. Teologi itu terdiri dari dua kata. Theos, Tuhan, logos, ilmu. Nah, kita akan bandingkan pada ayatnya yang ke-14. Nah, kita melihat pada ayat 14. Ayatnya yang ke-14. Ayat ke-14. Kalam itu telah menjadi manusia. Nah, kata kalam itu Oten mengatakan adalah Allah. Tetapi pada dasarnya itu bukan Allah. Tetapi sifatnya Allah. Sekali lagi, itu sifatnya Allah. Kenapa? Karena kalam itu adalah firman-Nya Allah yang dalam bentuk tertulis, bukan Allah. Ya. Kalau Oten mengatakan, ya, firman itu adalah Allah telah menjadi manusia, ini kekeliruan besar. Tetapi yang ada, yang benar adalah firman-Nya Allah telah menjadi manusia. Ini juga masih perlu kita luruskan. Kenapa? Karena kata menjadi dalam bahasa Yunani itu egeneto. Egeneto dalam strong number itu adalah arise, nampak, atau yang kedua be assemble, dipasang. Jadi di sini kata egeneto itu sebetulnya diartikan, ya, firman dalam bentuk tulisan itu diberikan atau diterima atau nampak kepada manusia. Egeneto itu, ya, bukan diartikan menjadi. Nah, kita melihat strong number-nya. Nah, muncul di sini arise. Arise artinya nampak. Maka ini diartikan firman itu nampak kepada daging. Lalu kedua, be assembled ini. Be assembled, dipasang. Maka bisa diartikan firman itu diberikan atau dipasang kepada manusia itu. Jadi bukan firman menjadi daging, bukan firman menjadi manusia, tetapi firman itu diterima oleh manusia itu sendiri berdasarkan Yohanes pasal 17 nomor 8. Yesus menerima firman dan telah dia sampaikan kepada murid-muridnya. Nah, saya buktikan kalau kita membaca keseluruhan Yohanes pasal 1 ini, maka akan menunjukkan bahwa firman itu bukan menjadi manusia, tetapi firman itu diterima oleh manusia. Kita melihat di sini. Kita melihat langsung pada ayatnya ke-14.
yang disebut manusia itu. Oke, mari kita melihat ya. Benarkah pandangan Oten itu benar? Atau berdasarkan fakta? Kita melihat ya ayatnya yang ke 18. Oke, kita melihat ayat 18. Tidak seorang pun melihat Allah. Kalau toh saya paksakan berdasarkan pandangan Oten bahwa ya firman itu yang adalah Allah telah menjadi Yesus, maka dibantah oleh ayat ini. Karena tidak seorang pun yang melihat Allah. Kalau Yesus telah menjadi Allah, pasti Yesus tidak kelihatan. Nah, ini harus kita ya perhatiin. Itulah sebabnya kebenaran membuktikan apa yang dipahami oleh ya orang Muslim itu benar, bahwa Yesus bukan Allah, Yesus bukan Tuhan, tetapi Yesus adalah utusan. Nah, ini salah satu menyebabkan saya masuk Muslim ya, karena pandangan Al-Quran itu searah dengan teks asli Bible. Oke, mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Yohanes pasalnya yang ke-12 ini. Ini ada ya kaitannya ya. Ini. Oke, saya baca. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus itu dia dengar dari Bapanya. Nah, bagaimana cara Yesus menerima firman? Ketika Roh Kudus memenuhi Yesus, lalu dibimbing oleh Yesus berdasarkan Lukas pasal 4 nomor 1. Ketika Yesus berbicara, akulah yang awal dan yang akhir, itu betul keluar daripada mulut Yesus, tetapi itu perkataan Allah melalui Roh Kudus di dalam Yesus. Oke, demikian untuk sementara. Ini ada Filipus Christian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan Cik Nandar, Ustadz Filipus. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masya Allah, tabarakallah ya. Jadi teman-teman ya, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf saya jaringannya kurang ini, jadi harus tutup kamera. Tapi tadi kan saya sudah tunjukkan wajah gitu loh. Kalaupun saya hidupkan lampu ini tidak terlalu bagus ya untuk ini apa namanya, cahaya pencahayaannya kurang bagus lah begitu. Nah, jadi pada intinya yang dikatakan oleh senior saya ya, Ustadz Dance Mumak itu benar adanya ya. Cuman perbedaannya adalah saya dengan Ustadz Dance itu berbeda sekali, jalan masuk Islamnya itu sangat berbeda ya. Ini nggak ribut kan aku berisik nggak Bang Nandar? Aman. Noise nggak? Oh iya. Jadi pada intinya bahwa yang dikatakan oleh para mu'alaf itu rata-rata seperti itu, karena menemukan kebenaran lewat berpikir, lewat mempertimbangkan, lewat prinsip-prinsip bibliologis dan kristologis yang kemudian diartikan berdasarkan pengamatan dari teori-teori yang terbuka dengan teori-teori yang lain, sehingga menemukan klimaks atau kesimpulan yang menyebabkan orang-orang itu mu'alaf. Perbedaannya dengan saya adalah saya berbeda dengan kebanyakan mu'alaf. Ya mungkin hanya sedikit mu'alaf yang punya kisah nyaris mirip dengan saya, yaitu tidak sama sekali masuk Islam itu atas dasar
mengelola mengelola pola pikir atau mengelola ide, narasi dan diksi dari kitab suci sebelumnya, atau mungkin berdasarkan penelitian kitab sebelumnya. Itu sama sekali enggak. Kalaupun sekarang saya berdebat lintas agama dengan menggunakan kekeliruan pandangan dalam kitab yang lama, yaitu karena keperluan dialog atau keperluan apologetika saja. Bukan karena itu alasan saya masuk Islam. Alasan saya masuk Islam sama sekali jauh dari situ, yaitu yang sudah pernah saya sampaikan bahwa masuk Islamnya saya itu karena ketidaksukaan terhadap Islam, karena perasaan yang amat membara ketidaksukaannya terhadap Islam, sehingga saya pun berkeinginan untuk kemudian menjadikan Islam itu adalah target penginjilan yang empuk ya, atau sasaran empuk target penginjilan ya. Nah, bagaimana saya mau menginjil, atau bagaimana kita mau menyerang suatu komunitas, ingin memenangkan hati dari komunitas tersebut? Lah, kita tidak mengetahui hal ihwal komunitas tersebut. Bagaimana caranya? Maka langkah awal dari saya waktu itu terlintas adalah mempelajari strategi lawan. Ya, seperti kita tahu ndak, ada istilah nih, mungkin semua udah tahu ya, yaitu istilah MOSSAD. Ya, ada nggak yang tahu itu? Mossad ya. Mossad ya. Ya, dari situ. Nah, dari mana kira-kira Mossad itu berawal? Ya, dari pertama-tama ada mata-mata yang dikirimkan oleh pasukan bangsa Israel untuk memata-matai lokasi atau tempat mereka dikirim Tuhan, yaitu tanah Kanaan pada awalnya ya. Jadi disuruhlah mata-mata itu untuk mencari tahu lokasi yang nanti kita tuju itu seperti apa. Lokasi yang kita tuju itu orang-orangnya seperti apa, perawakannya seperti apa, bahasa, intinya tentang hal ihwal orang-orang yang ada di Kanaan itu harus diketahui dulu sebelum kita menyerang. Ya, nah dari situlah terciptanya ini MOSAD dari pasukan si Rewel ini ya. Sampai sekarang dijadikan Masot ya, pasukan Mossad atau mata-mata Masot ya. kita plesetkan aja ya, Masot ya. Masot itu berasal dari kenapa? Maaf, saya potong dulu. Ini ada pendeta Filsuf. Pendeta Filsuf, iya, silakan bertanya kepada atau berdiskusi dengan seorang mantan pendeta. Ini ada Dr. Dance Mumek, Magister Teologi, mantan pendeta. Ada Filipus Christian, STH, SPD. Silakan. Ya, luar biasa. Salam kenal, saudaraku. Saya bukan pendeta, saya umat Hindu Bali. Tapi setelah saya wah, ini mah ini bukan pendeta, ini si syair Bali nih, bener nggak? Bukan. Ini sependeritaan dengan kita, Bang Nandar. Bukan. Ini saya ngefans sekali sama beliau. Kita korban, sama-sama korban kita. Sebetulnya kita bukan teman, tapi the enemy of enemy is my friend gitu loh, kata orang Jawa Barat sana gitu loh. Ya. Izin saya bernarasi. Saya sangat suka sekali dengan cara Dante dan siapa dokter Pak Dance Pak Dance itu tadi menjabarkannya itu saya suka banget tuh, sangat suka, karena apa yang disampaikan itu sepemahaman dengan versi saya, yang mana saya mempelajari beberapa Purana atau kisah atau sejarah di bawah Weda. Itu pas banget tuh yang disampaikan dengan Pak Dance tadi, itu keren banget, setuju banget saya ya. Dimana tadi dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia, dan manusia itu bukanlah Tuhan.
100% saya suka itu itu kalau saya jabarkan ya beberapa Purana seperti Parasurama, Arjuna Sasrabau, Ramadewa, Krishna, itu pas banget tuh. Itu pas banget ya. Bahkan di dalam Sarasa Muscaya itu ada yang berbunyi, manusia yang paling hina itu adalah manusia yang menyebut dirinya Tuhan. Manusia yang hina adalah manusia yang menuhankan manusia. Nah, itu keren banget nih. Jadi nyambung saya dengan Pak Dance ini. Ya, Nandar, sekali lagi kalau pernah kita berpolemik itu hal yang biasa untuk menyehatkan kita, menambah ilmu ya. Tapi kalau saya setuju ya saya bilang setuju. Kalau saya tidak setuju ya saya katakan tidak setuju. Demikian Pak Dance, salam hormat dari saya. Terima kasih. Pak Dance sudah nyimak belum Pak Dance? Ini atau Ustaz Filipus? Dalam. Ini ada Kristen juga nih, namanya Victor. Victor sudah mengakui kalau Yesus punya Tuhan. Dipoles lagi. Yesus emang punya Tuhan, emang ada ininya kan, emang ada ayatnya kan. Yesus beribadah, berdoa, sujud menyembah, berdoa meminta berkat agar roti yang tadinya 5 menjadi 5.000 bisa dipakai untuk 5.000 orang. Kemudian ikan yang hanya beberapa biji bisa dipakai untuk memberi makan. Itu kan dia berdoa mengucap syukur, menengadahkan tangan ke atas. Itu menandakan bahwa Yesus punya Tuhan. Yesus Pokoknya yang salah. punya Tuhan. Nah, itu salah. Jadi Yesus, saya katakan Yesus tidak punya Tuhan. Oke, Pak Victor. Nandar, saya minta waktu sebentar. Ya, silakan dulu. Silakan. Pak Filipus itu benar banget. Kenapa saya itu mengatakan benar? Kalau kita belajar agama, mestinya kita itu membaca referensi-referensi kitab suci yang lainnya. Kalau kita kaku belajar agama, maka kita akan menjadi robot pemusnah massal. Nah, sekarang saya berikan referensinya begini, ya. Versi Hindu ya. Tak kala perang tanding antara Arjuna Sasrabau dengan Parasurama, kedua-duanya ini adalah manusia sakti. Tak kala terakhir Parasurama menang, Arjuna Sasrabau mengatakan bahwa, hai kau Rama Parasu, engkau adalah Awatara Wisnu, karena aku hanya bisa dikalahkan oleh Awatara Wisnu atau manifestasi Tuhan. Tatkala Parasurama itu menyadari dengan dirinya, oh ternyata benar aku tidak bisa dikalahkan karena aku Wisnu. Tatkala itu Wisnu lepas dari raganya. Artinya kalau seseorang itu mengaku dengan dirinya Tuhan atau merasa dengan dirinya Tuhan, maka Tuhan pergi dari raganya. Yang kedua, tatkala Parasurama atau Rama Parasu itu bertemu dengan Ramadewa, Ramadewa mengalahkan Parasurama. Tatkala itu Ramadewa dikatakan engkau adalah Awatara Wisnu. Tapi Ramadewa tidak mengakui bahwa dirinya adalah Awatara. Maka Wisnu tetap dalam raganya. Yang ketiga, Krishna. Tatkala Krishna bertriwikrama di perang Kurusetra Bharatayuda untuk menaklukkan Arjuna, lalu dia bertriwikrama menjadikan dirinya adalah Wisnu untuk menghipnotis Arjuna agar mau membunuh sanak saudaranya. Maka apa yang terjadi? Krishna kena 4 kutukan dan matinya sangat nista. Karena dia Nanti aku izinkan aku ngomong sama filosof ini ya. Oke, boleh. Santai, Bang. Santai.
Nah, jadi itu artinya seseorang apabila mengaku dengan dirinya Tuhan atau dituhankan, maka Tuhan akan pergi dari raganya. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Filosof. Ada beberapa pertanyaan Pak Filosof yang mau saya ajukan sama Bapak. Pak Filosof, saya mau nanya nih tentang, saya ingin tahunya sebenarnya ya. Siapakah yang maha kuasa menurut agama Bapak? Brahman. Brahmana ya Pak ya? Brahman, bukan Brahmana. Oh, Brahman ya. Brahman, apa yang maha kuasa ini? Apakah satu personal atau tiga personal? Si Brahman ini. Saya tidak bisa mengejawantahkan Brahman, karena Brahman bagi manusia seperti saya, umat Hindu secara keseluruhan, dia tidak tahu. Yang jelasnya beliau maha tahu, maha pencipta dan segalanya. Tapi kami tidak tahu keberadaan beliau di mana dan segala macam. Tapi itulah yang kami sebut dengan Tuhan yang Maha Esa. Namanya Brahman Pak ya. Apakah lantas siapa Wisnu ini Pak? Wisnu dan Siwa ini Pak? Wisnu adalah manifestasi Tuhan yang terbentuk dari Sada Siwa atau Paramasiwa, memecah diri menjadi 3 bagian untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Misalnya seperti Brahma, Dewa Brahma sebagai sang pencipta, kedua Wisnu sebagai sang pemelihara, dan Siwa sebagai sang pelebur. Demikian. Itu namanya Trimurti, bukan Tritunggal ya. Trimurti. Tetapi Pak, pernah saya baca, saya lihat di YouTube bahwa Siwa bertempur dengan Wisnu. Bagaimana itu Pak? Antara yang maha kuasa bertempur. Kenapa bisa bertempur Pak? Siwa pernah bertempur dengan Wisnu. Siwa juga pernah bertempur dengan Brahma sampai kepalanya lepas satu, yang awalnya 5 menjadi 4. Nah, itulah sifat kemanusiaan atau kedewaan seseorang yang masih diliputi oleh kedewaan tersebut atau kemanusiaan tersebut kalau menjadi manusia. Tatkala beliau itu satu menjadi Sada Siwa atau Paramasiwa, beliau sudah tidak ada keterikatan apapun dengan dunia atau alam yang lainnya. Tapi tatkala beliau mempunyai tugas dan fungsinya, beliau akan terpengaruh dengan hal-hal di dalam tugasnya. Demikian saudaraku. Terima kasih Pak Filosof. Tapi pernah juga Pak, Brahmana bertempur dengan Siwa. Brahmana sang pencipta ini putus kepalanya oleh Siwa, tapi dia dikalahkan oleh Siwa. Sang pencipta dikalahkan oleh Siwa. Kok bisa seperti itu Pak? Beda Brahman dengan Brahma atau Brahmana. Brahman itu adalah yang tidak saya bisa jabarkan. Ya, bisa disebut dengan Sang Yang Toyo, bisa disebut dengan Sang Yang Wenang. Ya, saya tidak tahu namanya. Ya, artinya tidak terjangkau bagi saya manusia. Ya, boleh dikatakan saya menyebut Tuhan yang Maha Esa. Itu namanya Brahman. Kalau Brahma adalah dewa pencipta. Kalau Brahmana adalah manusia yang menyebarkan ajaran agama. Beda-beda saudaraku. Oke. Berarti Brahman ini adalah Allah yang dewa yang tidak dikenal. Dia sudah tidak sekelas dewa, dia sudah sangat jauh lebih tinggi daripada itu. Ibaratnya begini saudaraku. Ini terakhir ya, supaya kita nggak dialog di sini. Ini yang terakhir saya jabarkan. Saya ibaratkan Brahman itu adalah matahari. Baik Siwa, Brahma, Wisnu adalah aura daripada matahari. Misalnya lidah apinya disebut dengan Brahma. Misalnya cahaya mataharinya itu disebut dengan Wisnu. Aura panas matahari disebut dengan Siwa. Ibaratnya seperti itu. Apakah aura panas, apakah lidah api, apakah cahaya ini adalah matahari? Kan tidak. Ya kan, tapi dampak dari matahari mengeluarkan energi tersebut adalah namanya Sada Siwa, Paramasiwa, Wisnu, Brahma, Siwa. Demikian saudaraku.
Oke, saya ngerti Pak, udah saya paham itu Pak. Makasih. Oke, terima kasih. Yuk, lanjut yang lainnya, saudaraku, supaya saya nggak dialog di sini. Ya, oke. Tapi saya hormat sama Pak Dance tuh, hormat banget saya. Saya lanjut ya. Ya, saya hormat banget dengan Pak Dance. Apa yang saya sebutkan tadi. Sebentar. Gimana? Pak Dance. Ya, tes. Kedengaran suara saya? Halo? Kedengaran. Gini ya. Iya. Saya melanjutkan apa yang saya telah katakan tadi. Iya. Ini ada Kecil kali suaranya Pak Dance. Ya, Kecil. kedengaran? Kedengaran suara saya? Udah agak lebih besar. Ya. Oke. Halo, ini kedengaran? Makin Halo? kecil, makin kecil. Oh, makin kecil. Coba saya. Sekarang bagaimana sekarang? Gede. Oh ya, oke, lanjut ya. Saya melanjutkan. Ya. Ingin mengetahui siapa sebetulnya Yesus itu, maka kita akan mendengarkan apa yang dia katakan dan apa yang dikatakan oleh Bible tentang Yesus. Kita melihat ya. Matius pasal 26 nomor 39 bagian A. Kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Nah, kalau ada oknum berdoa berarti menyampaikan keluhan kepada sesembahannya. Betul apa yang dikatakan oleh Edis TV. Yesus memiliki Tuhan. Ya. Mari kita comparekan dengan ayat yang pada Matius pasal 23 nomor 9. Jangan menyebut siapapun Bapamu di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Jadi Yesus sendiri mengungkapkan bahwa siapapun dia di muka bumi ini, termasuk Yesus, tidak boleh disembah. Karena sesembahan itu menurut Yesus hanya ada di sorga. Iya. Lalu saya hubungkan dengan perkataan Yesus sendiri pada Yohanes pasal 14 nomor 28 bagian D. Bapa lebih besar daripada aku. Jadi ini membantah pandangan ya para oten-oten itu mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus setara. Ya. Oke. Kenapa tidak setara? Karena Yesus sendiri mengungkapkan berdasarkan Yohanes 17 nomor 3, mengenal hidup yang kekal itu mengakui Allah satu-satunya dan Yesus yang engkau utus. Lagi-lagi Yesus mengatakan Allah satu-satunya. Kalau Allah cuma satu, berarti Yesus tidak terhitung. Kenapa? Karena dia adalah utusan. Menurut siapa? Menurut dirinya sendiri. Kalau dia disebut utusan, pasti ada yang mengutus. Siapa mengutusnya? Tuhannya. Iya. Oke. Dibuktikan juga pada Matius 11 nomor 25 bagian A. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Ya. Yohanes 8 nomor 29. Ia yang telah mengutus aku, menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Jadi di sini Yesus ternyata melakukan apa yang berkenan kepadanya. Dia tidak sendiri. Kenapa? Karena Tuhannya senantiasa menyertai dia. Nah, itulah sebabnya dia disebut
Yesus Kristus. Artinya Yesus yang diurapi. Oke. Saya akan tunjukkan ya satu ayat dalam Bible. Saya mau balikan ini. Ini sering saya tunjukkan. Ya. Tapi tidak apa-apa, saya ulang-ulang karena ketika kita ulang-ulang itu menjadi suatu kebenaran. Lukas pasal 2 nomor 11. Ya. Hari ini sudah lahir bagimu di kota Daud seorang juru selamat. Ini ada kata seorang. Betul, dia adalah juru selamat. Oke, kita lanjut di sini. Yaitu Al-Masih. Ya. Kalau disebut Al-Masih berarti dia bukan Tuhan. Kenapa? Tidak mungkin Tuhan mengurapi Tuhan. Nah, junjungan kita berarti Tuhan kita. Jadi Bible lah yang menyimpulkan, bukan saya. Ya. Oke. Nah, mungkin ada yang mau respon. Silakan. Siapa yang mau respon? Saya mau respon, Pak Dan. Silakan. Luar biasa. Ini lurus ya. Ini benar-benar penyampaian yang benar-benar brilian dan lurus ya, tanpa menjelekkan ya. Saya sependapat dengan itu. Kenapa? Karena versi saya sama seperti begini. Ada dua hal yang mau saya sampaikan, yaitu yang seperti saya lanjutkan yang narasi yang tadi, yaitu bahwa beliau adalah seorang nabi, rasul atau utusan, atau saya sebut adalah manifestasi Tuhan, bisa disebut dengan awatara. Yesus bisa disebut, Yesus adalah awatara. Bagi saya, beliau adalah manifestasi Tuhan, membawa misi Tuhan. Beliau adalah manusia yang membawa misi Tuhan, bukan Tuhan. Kalau kita perbandingkan keilahian Yesus dengan Krishna, jujur saya katakan, tidak ada apa-apanya. Dengan Ramadewa, dengan Rama Parasu, tidak ada apa-apanya. Tapi beliau tulus, ikhlas, mempunyai prinsip yang tegas, membawa keimanannya beliau sampai beliau di Bun-Bun. Bisa kami sebut dengan awatara. Karena apa? Karena orang yang lurus cara belajarnya, maka dia mempunyai penganut yang besar. Berarti ajarannya baik dan benar kalau dipelajari seperti Pak Dance mempelajarinya. Yang kedua, ada yang membuat saya geli tatkala Edis TV itu mengatakan kebenaran, seperti misalnya gelinya di mana Yesus disebut di Bun-Bun karena rencana Tuhan. Ini benar-benar menggelikan bagi saya, tidak masuk akal. Tapi kalau beliau di Bun-Bun oleh manusia yang berhati iblis, karena ketaatannya beliau memegang prinsip, lalu dihidupkan kembali oleh Tuhan. Nah, itu keren itu keren itu. Nggak ada masuk akal kalau Tuhan itu berencana untuk sesuatu hal lalu mengorbankan manusia. Nggak masuk akal kalau menurut saya. Menurut teman-teman Pak Dance gimana tuh? Sebentar dulu Pak Filosof, saya tadi mendengar narasi Bapak. Yesus ini adalah hanya sebatas nabi dan rasul, atau dalam bahasa Hindunya awatara, yang mana tidak jauh beda dengan Wisnu dan Siwa. Kan kira-kira begitu Pak Filosof. Bapak, saya tanya sama Bapak, mana lebih hebat, mana lebih berkuasa, Yesus atau Siwa? Kita bandingkan sajalah, apple to apple. Pernahkah Siwa membangkitkan orang mati di hadapan orang?
saya sebenarnya tidak mau debat di sana. Kalau itu saudaraku baca Siwa, Wisnu, Brahma, itu jutaan orang dihidupkan saudaraku ya. Jadi nggak usah. Seperti Krishna misalnya menghidupkan Parikesit, anaknya Arjuna, menghidupkan bala tentara pada waktu perang Mahabharata. Itu nggak usah. Yang jelasnya saya ini lurus, tidak menjelekkan Yesus. Saya malah menyebut beliau adalah awatara. Begitu. Wisnu ketika mati dipanah di hutan, apakah dia bangkit dari kematiannya? Wisnu itu Krishna yang dimaksud ya. Krishna itu adalah awatara Wisnu. Tatkala dia itu mengaku dirinya awatara, maka dia bisa dibunuh di hutan karena dia mengaku dirinya Tuhan. Mati dia kan? Siapapun yang mengaku dengan dirinya Tuhan, Tuhan itu pasti akan pergi dari raganya. Adakah Wisnu, Siwa, dan Brahma bangkit dari kematiannya? Dia kekal, nggak pernah mati. Gimana? Dia punya tubuh jasmani nggak? Kelihatannya begitu. Apakah Siwa punya tubuh jasmani, punya raga? Punya. Kemana raganya? Bertanya, punya raga? Punya. Lalu kemana raganya? Waduh, bingung nih saya jawab nih. Apakah dia mati atau tidak? Kekal. Dia punya raga tapi kekal. Kekal, nggak pernah mati. Ceritanya bagaimana tuh kekal nggak pernah mati? Ya nanti saudaraku pelajari. Kalau di sini kita bersilat lidah, nggak baik karena ini komal orang lain. Ya, Saya sudah kekal gitu loh. Ya, artinya dia kan mati. Yang punya raga pasti mati. Itu prinsipnya. Enggak beda. Dengan Trimurti itu beda. Dengan Trimurti, Dewa Indra aja kekal. Di bawah Trimurti jauh itu. Kekal. Karena dia sempat meminum tirta amerta, kekal abadi hidupnya. Ya, apalagi Trimurti, jauh. Indra aja jauh di bawah kok. Kekal. Bagaimana orang dia itu penjaga alam semesta disuruh mati, pernah mati? Ya nggak mungkin lah. Penjaga alam semesta Disuruh mati, ya nggak mungkin lah. Mana Tuhan bisa mati? Udah Pak Victor yang kasih yang lainnya. Gini kita loh. Sekarang kita ke Yesus ya. Kan Yesus menjadi center ini, pusat pembahasan Yesus. Yesus. Kami ini kekristenannya begini Pak. Kami kekristenannya begini. Jika ada yang lebih hebat dari Yesus, kami tinggalkan Yesus ini. Begitu aja konsepnya. Jika ada yang bisa membangkitkan orang mati dan dia bangkit dari kematian, ku tinggalkan Yesus detik ini. Kalau begitu Pak Victor belajar Bhagavad Gita, tapi saya minta jangan tinggalkan Kristen. Pak, jangan tinggalkan Yesus. Jadi ya. Pak, permasalahannya begini saudaraku Victor. Masalahnya begini, dengerin dulu Pak Victor. Kalau Pak Victor karena berdialog sama saya, lalu Pak Victor benar-benar mempelajari Bhagavad Gita, lalu di sana menemukan bagaimana Krishna membangkitkan. Jangan itu Krishna loh ya, itu masih awatara loh. Bukan Wisnu sesungguhnya loh ya, itu baru manifestasi si Wisnu loh. Itu banyak membangkitkan orang mati. Jangan karena dialog sama saya lantas Pak Victor pindah dari ajaran Yesus. Saya masuk neraka loh. Saya masuk neraka loh. Gini Pak Filosof, siapa kita begini? Ada gini cerita yang apa, semacam kisah-kisah apa ya namanya ya? Aku bilang mau apa ya, cerita dongeng dengan cerita sejarah tulisan. Kalau cerita begitu Pak, awatara begini kan macam Dragon Ball Pak. Tapi kalau memang ada penulisnya yang resmi, contohnya Flavius dari ini, dia penulisnya itu memang dia ilmuwan, artinya yang resmi. Kalau cerita-cerita macam kayak gitu Pak, kami beranggapan macam Dragon Ball Pak. Artinya ada naga terbang-terbang di langit, ada gini-gini. Oke. Bhagavad Gita ditulis dan disempurnakan oleh Bhagawan Wyasa. Bhagawan Wyasa adalah kakeknya Pandu.
ya, kakeknya Destarata, ya, buyutnya Duryudana. Jelas dia yang menulis, disebut bergelar Krishna Dwipayana. Oke, Weda disusun oleh 12 resi. 4 Weda itu disusun oleh 12 resi. Jelas, ya. Jadi saya nggak berdongeng. Ada yang menciptakan itu, ada yang menulis itu, ada yang mengisahkan itu, gitu loh. Jadi Pak Victor kalau mengatakan itu dongeng, wah saya sebut nanti kitabnya Pak Victor itu malah yang lain-lain tuh. Saya nggak mau tuh. Saya tidak mau. Oke. Lanjut. Nah, begitu, Pak. Jadi begini, di dalam kekristenan, Yesus itu adalah Allah, ilah yang maha kuasa itu, yang sudah bernubuat semenjak di perjanjian lama, mengambil rupa daging. Dia sudah mengatakan itu, kok udah janjinya itu. Itulah jadi begini, kesalahan Pak. pemahamanmu, Victor. Oh tidak, Pak. Bapak jangan bilang kami salah paham dengan kitab kami. Udah salah, harus merujuk kepada kitab yang lebih tinggi. Salah itu. Yang benar salah. Pak Dance itu benar banget tuh. Tidak bisa Bapak menyalahkan kami yang punya kitab, Bapak pula yang menyalahkan. Salah lah Bapak. Bapak yang salah menyalahkan orang yang punya kitab. Pak Victor yang ganteng, kapan dirimu punya kitab? Kitab Alkitab Bible itu Pak, kitab orang Kristen, Pak. Masa orang Hindu nyalakan kitab Kristen, memahami kitab Kristen disalahkan orang. Makanya kadang begini, Pak. Masa orang Hindu menyalahkan Kristen, memahami kitab Kristen, kan salah Bapak situ, Pak. Lu ya nggak masuk akal ya, kami bilang nggak masuk akal. Yang masuk akal seperti Pak Dance tadi. Sekarang begini, Pak. Hilang sawit bos balung. Tadi yang bilang ini ya, saya tanggapi ya. Tadi yang bilang salah, keliru, dan ada naga-naganya itu Pak Victor loh, Pak Yusuf. Ya, itu yang pertama Pak Victor yang mengatakan, dan Pak Yusuf tidak mengatakan duluan. Satu, yang kedua saya tambahkan ya Pak ya. Nasihat aja Pak. Kalau cuman Bapak mau menyembah Tuhan atau menuhankan sesuatu hanya karena mujizat, itu keliru Pak. Contohnya Bapak bilang tadi, kalau ada yang bisa membangkitkan orang mati seperti Yesus, saya akan tinggalkan Yesus. Wah, itu salah Pak. Saya sarankan jangan tinggalkan Yesus karena itu. Betul itu Pak. Sabar saya dulu ya. Saya dulu ya. Tadi saya diam loh. Hanya pengakuan, tidak pernah ada pembuktian. Dari tadi saya diam loh. Diam dulu lah Pak. Maksudnya supaya kita, Tuhan katanya. Pak, di sini kita orang tua semua kan? Tidak ada. Pak, di sini kita orang tua semua kan, dewasa semua kan Pak kan, dan saling menghargai itu penting loh. Oke, ya makasih atas pengertiannya. Jadi begitu ya, Mr. Filsuf itu mengatakan seperti itu tadi. Jadi kalau kita mengimani sesuatu, dituhankan sesuatu hanya karena mujizat, misalnya mujizat kebangkitan seperti Bapak mengatakan, kalau ada yang bisa membangkitkan orang gitu, atau ada sesuatu yang bisa membangkitkan orang mati seperti Yesus, aku tinggalkan Yesus. Padahal nggak usah jauh-jauh lah ke Kristen, ke Islam atau ke Hindu, nggak perlu pakai Batawa Gita, nggak perlu pakai Batara apa segala tetak bengek, nggak perlu pakai Weda, pakai Quran, pakai hadis, nggak perlu. Bapak di dalam Bible aja itu bukan cuma Yesus yang bisa membangkitkan orang mati, Pak. Nabi Elia, Nabi Elisa. Jangan Bible kami. Enggak gini loh. Siapa kan di Bapak, Al-Quran yang dibangkitkan Allah? Enggak gini loh, Pak. Kan Bapak mengatakan bahwa kalau ada, dan Bapak nggak bilang kecuali atau di luar Bible kami, yang tadi Bapak nggak bilang begitu loh Pak. Sabarlah, saya dulu jelaskan Pak. Pelan-pelan Pak, tarik nafas, tenang, di pakai luar kudusnya lah Pak. Tunjukkan ada yang mampu melakukan seperti Yesus. Pak, dari Kejadian sampai Maleakhi itu bukan kitab kekristenan Pak. Senggol-senggol Bible. Dari Kejadian sampai Maleakhi 39 kitab itu bukan kitab orang Kristen, itu kitab Yahudi dan bukan kitab orang Kristen. Kristen aja yang suka mencaplok. Kalau Bapak nggak sopan nabrak saya lagi bicara, Bapak saya masih muda dan bisa lebih tidak sopan jauh dari yang Bapak kira. Jangan senggol-senggol Kristen. Tolong diam dulu, saya nggak mengganggu kalian lo bicara. Pak Filsuf bicara, Pak Victor bicara, Pak Dance bicara, Bang, semua itu saya diam, saya menanggapi di sempet kayak bes. Oke. Jadi
Gak usah jauh-jauh sampai ke Al-Quran, hadis, pergi ke Batara, apa segala macam, Weda segala macam, pergi ke kitab-kitab agama lain. Gak perlu. Di dalam Bible, perjanjian lama itu sudah bisa menjawab itu. Ya, Nabi Elisa membangkitkan putra perempuan Sunem itu, Pak. Ya, Jangan kok bawa Elisa Elia. Nggak malu kalian. Ini bisa nggak Tunjukkan di Al-Quran izinkan saya maki-maki ya, yang Yonatan ya. dibangkitkan dari Yonatan, Anda kematian. izinkan saya maki-maki membabi-babikan orang ya, karena saya sudah mohon baik-baik loh. Silakan. Izinkan saya buka peci dulu. Dari Al-Quran Filipus, dari Al-Quran jangan Izinkan saya buka peci dulu ya, Ya, saya agar saya tambahkan. bisa membabi-babikan orang yang nggak sopan. Saya tambahkan. Jangan terprovokasi, Filipus, jangan terprovokasi. Gini loh Pak Filsuf aja bicara saya nggak ngomong, Pak Dance nggak bicara saya nggak ngomong, Pak Victor juga bicara saya hargai. Giliran saya kan paling muda di sini, harusnya saya diajari oleh kakak-kakak saya cara berdiskusi yang elegan dan tunjukkan aja di santun. keislamanmu siapa yang dibangkitkan dari kematian. Sabar, nanti saya akan ke Islam Pak, kan saya belum selesai ngomong. Jangan serempet-serempet Bibel. Iya, kan saya bilang jangan jauh-jauh dulu. Nanti akan jauh lah kalau Bapak mau yang jauh. Kalau Bapak mau yang jauh, bisa Pak. Al-Quran pun bisa menjelaskan oknum-oknum yang memiliki mujizat dan karomah yang akhirnya bisa membangkitkan orang mati dan bermujizat lebih daripada itu. Tapi tidak dituhankan. Dan kalau ini sebenarnya bikin Anda panas, saya juga bingung. Saya bahas Al-Quran saya kan Anda nggak akan percaya. Pak Filsuf membahas juga tentang Wedanya, itu Bapak nggak akan percaya, katanya ada naga-naga terbang. Itu Bapak nggak akan percaya. Giliran saya baca Bible Anda yang sebenarnya juga bukan Bible Anda, dari Kejadian sampai Maleakhi 39 kitab perjanjian lama, kecuali dari Matius sampai Injil sampai Wahyu itu adalah Kristen, yang sisanya itu adalah kitab orang Yahudi. Dan hanya dicaplok aja oleh orang Kristen, padahal tidak sama sekali mereka gunakan, kecuali Maleakhi 3 ayat 10 yang digunakan, sisanya tidak mereka akui, termasuk khitan, makan babi, segala macam itu. Makanya saya bilang nggak usah jauh-jauh lah kalian ke kitab lain. Kalau masalah kebangkitan itu banyak sekali kisah-kisah di perjanjian lama, masih dalam Bible Anda, itu orang yang membangkitkan orang mati lebih mulia, lebih spektakuler lagi dari cara Yesus membangkitkan orang mati. Yesus membangkitkan orang mati, orang yang membangkitkan itu masih hidup, orang yang dibangkitkan itu sudah mati tapi belum dikuburin. Kisah Elia membangkitkan. Siapa yang dibangkitkan Allah? Ya Allah. Gampang. Ini orang bisa nggak kondusif Saya ya sih nggak? diturunkan aja, itu akan Kali ke cerita macam orang ngomong siapa yang ada yang dibangkitkan Yesus, siapa yang Tadi dibangkitkan panjang Allah? lebar, tadi Anda panjang lebar, kita dengan sabar, santun, matikan mic. Saja pertanyaannya aja dijawab. Sahabat, saya jelaskan dulu pelan-pelan. Nanti juga akan kan saya sudah bilang, kasih itu sabar dan murah hati, tapi bohong. Jadi Anda bilang Anda kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, panjang sabar. Itu arti kasih. Buah roh adalah kasih. Anda paham katanya, Anda agama kasih, sabar aja nggak bisa. Itu Kan saya bilang nanti. Jadi kau nggak punya kompetensi lagi menerangkan Alkitab. Saya sarjana agama, saya sarjana 2 agama, punya kompetensi. Anda sarjana apa? Saya 2 gelar sarjana agama, lulusan sekolah pendeta, lulusan sekolah Institut Agama Islam, saya lulusan pesantren, punya kompetensi membahas agama. Dan sekarang saya mahasiswa, dan sekarang saya terdapat sebagai mahasiswa Institut Mahasiswa Hukum Islam. Saya sebagai seorang mahasiswa punya kompetensi membahas itu, punya legalitas. Lulusan apa kau? Sarjana apa kau? Pesantren. Bodoh Sarjana amat. teologi ya. Yang pasti saya sarjana agama. Dari pesantren tapi pasal kitab di mana jalannya kompetensi? Dari pesantren bahas Alkitab. Oke, izin saya bicara ya.
sarjana agama Islam Dari kok, Bang. pesantren. Anda lulusan apa dulu? Anda mau menyombong-nyombongkan sekolah dengan aku? Kalau Anda nggak akan menang, Anda kalau ngomong nyombong-nyombongkan sekolah di sini. Ngapain kita bahas kau sekolah? Islam, Ngapain kita kau bahas sekolah Islam, kita? tapi kau menerang-nerangkan Alkitab apa kompetensimu menerang-nerangkan Alkitab? Kau mualaf, kau Islam. Oh, itu kompetensi Anda, kompetensinya. Enggak laku, enggak boleh. Kompetensi kok, kompetensi kok Soal mau. kompetensi Emangnya itu. kompetensi ada agamanya? Kelihatan SDM rendah Anda. Sejak kapan kompetensi punya agama? Sejak kapan kompetensi punya SDM agama? rendahnya. Coy. Aduh, nggak sekolah nih anak. Ini nih. Makanya kenapa saya nggak bangga. Izin saya bicara, Makanya ya. saya nggak bangga saya punya gelar sarjana, pernah sekolah ini, karena Rocky Gerung mengatakan sekolah itu tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang pernah berpikir. Walaupun Iya, saya punya betul. berapa gelar sarjana, walaupun saya punya gelar Dikit nambahin sarjana, boleh, Ustaz? berapa gelar sarjana aku? Ya, silakan. Ustaz, namain dikit ya, Ustaz. Saya cuma ingin membela Bang Filosof tadi ya. Ya, silakan. Menambahkan tadi untuk Bang Filosof, benar Bang Filosof ya. Saya dikit aja nambahkan Bang Filosof. Kalau misalnya di dalam Hindu itu ada namanya yang pernah menghidupkan orang mati itu salah satunya Sukra ya, benar ya Bang Filosof ya. Dewa Sukra, betul ya Bang? Bang Filosof. Bang Filosof. Ya benar-benar. Ah ya, jadi itu saya cuma memperkuat aja argumen Bang Filosof daripada Victor yang dapat dikatakan SDM rendah. Jadi dimaklumin aja. Jadi wajar Bang Filosof kalau ketemu Oten yang SDM rendah, literasi rendah ya seperti itu wajar. Karena apa? Tingkat kemampuannya rendah, nalarnya juga rendah. Jadi maklumin aja Bang Filosof ya. Itu lanjutkan aja. Terus silakan Ustaz Filipus dan Bang Ustaz Dance. Ya, izin saya sedikit aja. Saya minta maaf sebelumnya sama teman-teman Muslim. Kadang-kadang kalau saya itu kadang-kadang berseteru dengan umat Muslim tuh kalau misalnya menurut saya pembicaraannya nyeleneh. Tapi kalau yang tadi itu Pak Dance itu masuk banget itu, ya masuk banget, pas banget itu. Nah, Sepakat. kalau pemahamannya seperti itu lurus ya, kembali seperti Edis mengatakan kembali ke Bible gitu loh, lurus gitu loh, enak ya, kembali enak. Begitu juga umat Muslim kembali ke Al-Quran. Jadi saya pun juga pasti akan bengong seperti ini. Menelaahnya keren banget ya ini pasti, walau saya orang Hindu. Demikian saudaraku, terima kasih Pak Dante. Ya, terima kasih. Sepakat Bang Filosof. Oke, tadi ngomong bahwa tidak ada yang sama seperti Yesus memiliki mujizat. Ingat ya, apa saja yang dilakukan oleh Yesus itu adalah seizin Allah. Dia menyembuhkan bermacam-macam sakit penyakit. Hei, Ya. jangan kau mengklaim Allah sama dengan yang itu coba api. semua Aduh, anugerah daripada Allah. Nggak Artinya boleh di sini begitu. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa tanpa otoritas seizin Allah. Lalu saya lanjut ya. Tadi ada yang mengatakan kalau sudah mualaf itu nggak perlu singgung-singgung Bible. Mari kita melihat ya. Alasan kenapa kami harus membahas Bible. Ya. Satu, karena Islam itu memiliki rukun iman. Dan rukun Islam, apa yang dimaksudkan rukun iman? Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi dan rasul, dan selanjutnya. Apa yang saya sebutkan itu ada dalam kitab Anda. Jadi untuk menggali itu kami harus membahas Bible. Lalu kedua, ya, tokoh-tokoh dalam Al-Quran seperti Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa atau Yesus Kristus itu dalam Bible Anda. Kami menggali itu ya karena ada ya relasi hubungan. Lalu yang ketiga, ya,
Kristen sendiri bukan hanya membahas Bible-nya Yahudi, tetapi menjadikan kitab Tanakh, yakni Perjanjian Lama itu menjadi kitabnya, itu kitabnya Yahudi. Jadi bukan hanya membahas setiap hari Minggu, tetapi menjadikan kitab Yahudi, kitabnya Kristen. Oke. Bisa gantian ngomong. Amanah dalam Al-Quran. Kenapa kami membahas Bible? Ali Imran 64, An-Nisa 171, Al-Maidah 48. Di sana ada perintah kami berdiskusi termasuk dengan ahli kitab. Lalu selanjutnya, kami Muslim sebetulnya membantu para pendeta ya untuk memberitakan Injil agar banyak yang diselamatkan ya. Lalu selanjutnya, kami sebetulnya apologet ya dari Islam, datang untuk meluruskan mereka yang telah menyelewengkan kitab suci ya, tidak searah lagi dengan teks asli. Nah, ini hal-hal yang penting yang saya sampaikan. Oke, asli bisa saya ngomong? Oke, lanjut. Oke. Sebentar, saya mohon Filipus Christian dulu ya, baru Anda. Silakan. Oke, ada dulu saya. Aja dulu Sadai. Silakan saja dulu Sadai. Ya. Silakan aja dulu Sadai. Kita hargai tamu. Oke. Anak begini. Tidak perlu berargumentasi, bertanya saja. Loh, bagaimana mungkin saya tidak berargumentasi? Hanya Ya kalau mau kalau Anda berargumentasi silakan open cam lah temanku. Ya, open cam. Masuk data. Ini begini nih, Mister. Itu lah tadi kita kejang. Iya, selamat malam. Kejang-kejang. Siapa yang kejang-kejang saya? Enggak ada kejang-kejang, enggak ada. Saya enggak ada. Ada argumentasi. Santai aja. Ya, Santai sebagai aja, persyaratan orang tidak mungkin menghujat adalah Santai dia ya, berani santai ya. menunjukkan wajahnya. Itu sudah menjadi bagian dari etika debat. Ya, jadi prasyarat orang itu dia debat diskusi dengan baik-baik tanpa mau menista agama orang. Ya, Kan itu saya minimal dia sangat tidak takut mengingat. menunjukkan wajahnya. Gitu. Selamat malam Saya semuanya. inginkan, tunggu dulu. Saya tidak ada hubungannya sama agama Islam. Saya tidak mempelajari itu dan saya tidak tahu itu. Ngapain saya menghujat? Saya sudah yakin Tuhan saya yang Maha Kuasa, Yahweh Yotevafe, yang saya sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, itu intinya. Bagaimana mungkin Anda mempelajari suatu kitab, Anda tidak mempercayai yang berfirman? Ya. Filipus Christian itu ya, maksudnya jika Anda ingin memberikan argumentasi, bukan wajahmu ya. Loh, kan saya dari Anda bilang dari mempelajari tapi Anda tidak mengimani yang berfirman. Bagaimana mungkin dapat Anda mengetahui itu? Selamat malam semua. Selamat malam. Open kamera, saudaraku. Enggak, ya assalamualaikum Pak Haji. Saya tidak berargumen sih, maksudnya cuma memberikan pandangan. Ya. Bisa kan? Maksudnya saya kan masih muda juga, menyangkut agama ini juga tidak terlalu banyak tahu. Cuman mau ngasih saran. Islam apa Kristen? Saya Katolik. Oh ya, lanjut. Cuman mau ngasih saran kayak gini. Kita bisa mempelajari agama orang lain tanpa harus menjatuhkan agama orang lain. Beda agama, beda kepercayaan. Ya dari tadi kan kita begitu. Bahkan Iya, ini ada maksudnya- filsuf yang dari Hindu juga dia menjauhi mendustakan keyakinan orang gitu loh. Iya, Dia malah menghargai, cuma pandangannya ya seperti itu. iya. Maksudnya itu saya. Menyampaikan pandangan itu bukan berarti mendustakan orang ya gitu loh. Iya. Jadi sama seperti teman kita tadi. Kalau ada yang sama seperti Yesus bisa membangkitkan orang mati dari ayat, ternyata yang dia minta dari ayat kita yang mau membantah. Kalau dari Hindu berarti pakai Weda, kalau dari Islam pakai Al-Quran. Maka saya akan tinggalkan Yesus begitu. Aduh, itu sudah salah. Iya, maksudnya saya Di dalam kayak gitu, Bible Pak. saya pakai itu, di dalam Bible dia
sudah banyak. Dalam Al-Quran pun ada banyak kisah-kisah yang mana orang-orang dibangkitkan dari kematian oleh siapa? Oleh Allah, lewat perantaraan orang-orang kudus pada saat itu, orang-orang kudus yang tertulis di dalam Al-Quran, gitu loh. Jadi bukan cuma satu. Umat Nabi Musa itu dibangkitkan oleh Allah, ya, setelah tersambar oleh Allah Subhanahu wa taala, itu setelah tersambar petir. Ada kisah itu terpatri apik indah di surat Al-Baqarah 55 sampai 56. Anda baca aja. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar sedangkan kamu menyaksikannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 55. Coba Anda baca. Ya, setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur. Allah bangkitkan orang-orang itu. Quran surat Al-Baqarah ayat 56. Ya, kemudian ada seorang umat Nabi Musa yang terbunuh. Ya, ada juga di dalam Al-Quran. Ya, Quran surat Al-Baqarah 72, Quran surat Al-Baqarah 73. Anda bisa baca kisah suatu kaum yang menghindari wabah penyakit, metong mereka, ya. Anda bisa baca di mana? Quran surat Al-Baqarah 243. Kisah seorang musafir. Itu orang-orang yang dibangkitkan semua, itu banyak sekali lah. Capek sampai besok pagi aku ceritakan kisah-kisah mujizat Allah bangkitkan orang-orang yang udah metong semua. Bahkan kisah umatnya Nabi Musa itu bukan cuma 1, 2, 3, berlaksa-laksa orang tersambar petir, metong semua, dibangkitkan oleh Allah. Tapi apa? Lewat Nabi Musa, lewat Nabi Musa atau lewat hamba-hamba Allah yang ada di situ. Apa hubungannya kalian sama Nabi Musa? Loh, Anda sendiri Pasti umat. Nah, sampai sini kan Oten kan. Sekarang saya tanya sama kamu. Anda pergi ke kuburan Nabi Musa. Kuburan Nabi Musa ada di mana dan apa tulisan yang dipakai di kuburan Nabi Musa? A. Ibrani, B. Bahasa Latin, C. Tulisan Arab. Apa yang dikatakan Nabi Musa? Yahweh Bapak Israel sama. Nggak, gini aja. Apa hubungan Anda dengan Nabi Musa? Sekarang Anda pergi ke kuburan Nabi Musa, ya, atau pergi ke kuburan Nabi Saleh, pergi ke kuburan nabi-nabi yang ada di dalam Bible-mu, terus kalian baca tulisan di kuburnya. Apakah mereka dikuburkan secara Kristen? Kuburanmu itu hanya ditutup oleh Muhammad. Kalau Anda mau saling menghina, jangan di sinilah. Ya, capek-capek saya belajar agama hanya untuk berdebat dengan orang mabuk seperti kau. Maksud saya, jangan mengklaim Nabi orang. Siapa yang mengklaim Nabi orang? Saya atau Anda? Sekarang kita cari tahu kuburan nabi-nabi tersebut. Ya, apakah? Mari kita lihat. Tanya ke Wikipedia. Makam Nabi Musa. Kenapa Muhammad dia bisa dibangkitkan? Teman-teman, mabok. Lama-lama saya Berarti Gak apa-apa Bang Filsuf, enak nonton aja, lucu hari ini. Oke, bahwasanya berarti Anda bisa menyembah Nabi Musa Anda. Mabok nih. Mari kita lihat siapa yang mencaplok. Mari teman-teman kita lihat siapa yang mencaplok Nabi Musa. Kita orang Islam atau ini para oten-oten yang nggak belajar, cuma mengimani doktrin pendeta saja. Ya, mari kita lihat saudara-saudara. Nah, kita lihat nih. Ya, kita lihat ya. Kita tanya Google. Makam Nabi Musa. Nah, makam Nabi Musa. Google, mana makam Nabi Musa? Mari kita lihat makam Nabi Musa. Nabi Musa. Mari kita lihat. Apakah ini tulisan Kristen? Apakah ini ayat Al-Quran? Atau lihat nih, makam Nabi Musa. Nah, wa kalimatullah. Nih. Tulisan nih. Tuh. Woi. Makam Nabi Musa dekat Palestina tuh. Woi. Baca tulisan yang ada di nih. Baca tulisan nih. Nabi Musa kan orang Israel. Bagaimana mungkin jadi bahasa Arab? Ya.
Nah, faktanya kuburannya ada dan ternyata dikuburkan secara Islam. Kenapa Kan tidak sudah dengan cara punya Yahudi? Atau Nabi kenapa Musa. tidak dikuburkan secara Kristen? Musa, Pakai peti, orang kenapa? Ismail. Kenapa dikuburkan dengan Bagaimana cara Islam dan mungkin dituliskan bahasa Arab? Nabi? Baca dulu. Loh, Ya, Nabi kan Musa, sudah Nabi pulang. Suhaib nih. Samping Ada rumah tuh, saya ada dulu, semua tuh. kuburan si Musa. Nih. Namanya Musa. Ya. Nah, Nah, ini nih orang-orang yang apakah cuma itu ini nih ada, ini orang-orang Musa? kafir, mereka ciptakan Wikipedia lalu mereka yang membantahnya sendiri. Kan sudah pulang di dalam Aduh, orang mabuk. di surga. Kau pulang tidur sudah. Kalau kau sudah mabuk tuh kau tidur saja. Pak Aceh kau tidur saja, kau udah mabuk tuh. Nah, daripada kau nanti masuk Halo. Mari kita buktikan Filipus. Ayo, mari kita buktikan Filipus. Ayo. Tadi kan kita Musa ini ya. Nabi Musa Kau menyambung perkataan orang mabuk lah, Victor. Kau kan bukan Setan orang mabuk. masuk. Kau kan bukan orang mabuk. Kenapa sih mengambil dari berarti Nabi Musa ini kan nabinya orang Islam ini, ya kan? Bukan nabinya orang Yahudi. Saya nggak gitu. mengklaim. Loh, Saya tapi hanya tadi mengatakan bahasa Arab tadi menurut riwayatnya itu. Al-Quran. Siapa yang mengklaim Nabi Musa itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha? Nggak ada yang mengklaim. Umat mabukmu itu aja yang mengatakan ngapain lu klaim-klaim. Sekarang saya tunjukkan faktanya, ada makam Nabi Musa yang ternyata dikuburkan secara Islam. Kenapa tidak di situ? Kenapa tidak ditulis Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil? Ayub pasal 1 ayat sekian. Kenapa tidak ditulis matimu adalah Kristus dan hidup adalah keuntungan umat? Kenapa tidak tulis ayat Filipi 13 ayat 1 di situ? Kenapa mengambil ayat Al-Qur'an lalu ditempelkan ke kuburan? Loh, siapa yang malu, coy? Botol. Siapa yang malu, coy? Malu ya kalian. Kalian tidak malu, Botol. Siapa yang menguburkan Nabi Musa? Siapa yang orang Islam? Kok bisa orang Islam? Musa Saya nggak tahu. Saya nggak ke situ. Faktanya ada makam Nabi Adam. Coba Anda, oke. Wikipedia tunjukkan makam Nabi Adam. Oke ya. Siapa yang buat makam Nabi Musa? Kok jadi Wikipedia Islam lagi? tunjukkan makam Nabi Adam. Buktikan kalau Nabi Adam itu Kristen ya. botol Ya, nggak kayak malu, gini ya, pantas aja kalian masih tetap oten. Ya, mana ada kami klaim Adam itu Kristen? Nih, Gak ada kami klaim kan Adam di dalam Bible. Adam kan di dalam Alkitab. Jadi kalau ada di dalam Alkitab itu Nabi Kristen kan? Adam ada Kata di orang malu dalam tadi kan? Alkitab perjanjian lama, kitab perjanjian. Nih. Nabi Adam yang kalian klaim sebagai Nabi Adam? Di mana makan Nabi Adam? Di mana? Aduh, ini nih orang yang cuma Adam pun ada. Ini nih orang yang cuma tidur di tempat tidur. Kok bisa? Ya elah, sudah jelas-jelas dan fakta bukti DNA semua sudah diteliti. Caelah, Anda bahkan membantah ilmu pengetahuan dan penelitian para arkeolog, para medis. Aduh, celaka Anda kalau gitu. Kalau Anda tidak menghargai ilmuwan, berarti Anda tidak. Adam, sepeda Nabi Adam, sendal Nabi Adam, sendal Nabi Musa. Apa? Kerjaan apa ini? Lah. Aduh, inilah orang yang cuma apa? Cuma panjang kali standar ganda gitu loh. Dia yakin dengan sesuatu menurut dia, tapi dia tidak mau menerima pendapat dan juga penemuan para arkeolog, para ilmuwan. Nah, botol PA nggak sekolah sok pinter. Nih oten-oten. Nah, kebanyakan makan cacing pita nih. Ya nggak mau botolnya sampai ke otak. Gitu, biar saya cari uang. Nandar, aku sekolah sampai hampir mau 3 gelar sarjana loh. Cuma di peradaban orang-orang mabuk seperti ini. Ngapain coba? Aku bingung ya, Ustaz Filipus. Orang pengikut Martin Luther abad ke-16 ini kok sepertinya nggak punya tata krama etika di dalam diskus gitu. Berbeda dengan teman-teman Katolik gitu kan. Kalau Katolik coba, saya nggak pernah bermasalah dengan teman-teman Katolik, tapi orang-orang pengikut Martin Luther, Protestantan itu selalu bermasalah. Gini loh. Dari dulu saya pernah diskusi, begitulah. Ya betul. Aku berkali-kali diskusi dengan orang Bali. Mohon maaf ya. Aku berkali-kali diskusi dengan orang Hindu Bali.
Ya, kemudian berkali-kali aku diskusi offline dengan orang Buddha, bahkan dengan, mohon maaf, dengan orang anggota Walubi, ya, anggota perwakilan umat Buddha, apa namanya, orang ya ulamanya gitulah, ya, di Jawa, di Semarang, ya, orang alim ulamanya orang Buddha. Aku juga berdiskusi dengan orang-orang Katolik. Tidak pernah aku menemukan perbedaan itu menjadi celah kebencian atau bahan ketawaan ketika kami berdiskusi. Pulangnya kami saling merindukan dan saling telepon-teleponan. Bener, sama orang Katolik, sama orang Hindu, sama orang Buddha, sama orang Konghucu pernah. Tapi kalau dengan prosetan, bahkan saya pernah bukan cuma diteror coy, aku dihadang mau sama mereka. Aku dihadang mau sayang seribu sayang, ya. Aku bukan orang yang nggak pernah, ya, aku bukan orang yang lalai, yang selalu melepaskan yang namanya ikhtiar, ya. Saat kepalaku lahir, mamaku menggadaikan nyawanya, nih. Jadi aku nggak mau kepalaku ini tergeletak di lantai, di tanah, tidak ada bantal. Aku kalau mau tidur di aspal, aku mau pakai bantal. Maka aku siapkanlah sesuatu yang lebih menakutkan dari yang mereka kira. Sayang seribu sayang, mereka udah sudah bawa pisau, udah bawa badi, apa namanya ini, beceng, apa ini, tusuk nih, ya, pisau ya. Udah bawa pisau mereka 4 orang. Tapi sayang seribu sayang, aku bawa pisau yang bahkan 50 meter masih bisa buat orang mati. Nggak jadi mereka. Ustadz Filipus, saya nambahin aja, ada pertanyaan Victor tadi, ya. Pernyataan Victor, kalau Yesus kan orang mati, sedangkan di Hindu kan ada namanya Dewa Sukra, kalau nggak salah, dari Asukra gitu kan. Kemudian kalau di Islam banyak itu. Salah satu contoh waliullah, ya, saya akan memberikan informasi ke netizen. Waliullah itu salah satu namanya Syekh Soleh Darat As-Samarani, ya kan? Ini adalah seorang wali yang mampu menghidupkan orang mati gitu. Itu otentik lemah tadi. Gini loh, terlalu bangga. Bang Lot, kalau masalah mujizat itu kan masalah sepele bagi Allah. Sepele itu, ya, sepele banget, kecil sekali. Ya, jangankan Nabi, jangankan Rasul. Orang wali, orang soleh aja bisa melakukannya, tapi bukan dia, tapi karena dia diberikan titipan sementara oleh yang menguasai itu. Salah satunya yang di makam Sunan Ampel di Surabaya, masih ingat nggak? Ya. Itu kan ada Mbah Soleh siapa, beliau udah berapa kali mati tapi hidup kembali. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Nah, Oten nggak punya hal seperti itu, hanya modal cuma Yesus. Saya tidak membenarkan agama orang, tidak juga saya menyalahkan agama orang, ya. Di tempatku ada banyak sekali warga transmigrasi Jawa Bali di tempatku, di daerahku, di tempatku. Jadi aku bisa sedikit lah bahasa Jawa, bahasa Bali, karena mereka di situ saya belajar dengan mereka, ya, minimal Sengadepes, Medar, Nasleng itu saya ketawa filsufnya. Ya, di Bali orang Bali ini berarti Anda silakan aja beragama Bali gitu, beragama Hindu, ya, mau jadi Brahmana, Siwaisme, mau jadi atau apapun Anda silakan pilih, ya. Tanya sama filsuf yang bagus itu, Bali yang mana, yang Brahmana, Bali yang Siwaisme atau Wisnuisme, silakan cari, ya, pilih aja, ya. Karena ada kejadian tahun 1987, saya usianya baru 2 tahun berarti, ya, karena saya kelahiran 85 tahun 87, dan itu sampai masuk ke koran lokal, artinya viral di lokal. Orang udah mati 2 hari, udah mau ngabenkan, tahu kan ngaben, udah mau dibakar coy. Datanglah ulamanya orang Bali, dari Bali langsung mau datang, niatnya mau apa, mau ngaben. Pada waktu itu mamanya si anak ini, karena dia menenggoinya celaka lantas, mamanya ini udah mau mati juga karena anak satu-satunya.
Akhirnya si Resi ya, kita kalau di sini panggilnya Resi. Saya nggak tahu panggil apa kalau di Bali, Hindu Bali, tapi di sini panggilnya ya Pak Resi. Kita panggilnya Pak Resi. Nggak tahu saya ini sebutan saya benar apa enggak. Tapi kita di sini panggilnya aja kalau ulamanya itu Pak Pandi, apa namanya, Pak Resi, kita sebutnya Pak Resi. Ya, nggak tahu kalau di Bali kayak gimana. Tapi Bali yang di sini kita, karena kita juga bukan orang Bali, kita juga bukan orang Hindu, ya manggilnya Pak Resi aja. Pak Resi dari Bali langsung datang mau ngabenin anak itu. Karena lihat orang tuanya sedih, dibacalah, mohon maaf ya, kita sebut waktu itu mantra, nggak tahu mungkin doa nya orang Bali, tapi kalau kita orang non Bali, non Hindu, otomatis menganggap itu mantra dong. Dibacalah, wow, bangkit tuh anak. Hidup tuh anak, padahal sudah membengkak. Terserah Anda percaya atau enggak. Yang pasti bapak saya saksi mata, mama saya saksi mata. Anda silakan beragama Hindu, ikut nih sama filsuf nih. Ya, Victor. Nih, seagama Anda sekarang dengan Victor. Karena di Hindu juga ternyata ada mujizat membangkitkan orang mati. Nggak nerima. Di Hindu. Dan bahkan saya kasih tahu sama kamu, ini orang celaka udah hancur, dijahit-jahit, udah hancur, udah metong. Orang celaka gimana coba, kejadian Bang, bangkit coy. Dan itu bukan rumor, saksi matanya masih banyak yang hidup, termasuk bapak saya belum metong, masih sehat, udah mualaf malah bapak saya. Coba tanya bapak saya, bener itu kejadian yang ada di kampung ini. Ketawa Pak saya, iya emang kita lagi, orang kita hadir karena bapaknya kan teman dengan saya, biasa iris padi bersama, ngiris padi bareng gitu. Nah, kalau beliau mau panen di sawah, bapak dipanggil untuk iris padi, dapat jatah. Kalau dapat 5 karung, 4 karung untuk bosnya yang punya sawah, 1 karung untuk bapak. Oh iya, pergi 51 namanya ya, kerja 51 di sawahnya orang Bali. Nah, sawah si bos ini, si yang punya sawah ini, anaknya meninggal, satu-satunya anak cantik banget, masya Allah. Kita masih oten waktu itu, saya masih oten, masih orok, masih batita. Bapak saya ada, dan banyak lagi saksi-saksi lain. Bangkit itu orang Bali, dibacain mantra sama si Parsi. Anda mau jadi orang Bali apa orang Hindu, silakan. Kalau tempatku gini Bang Filipus, kalau tempatku ada lagi, kan aku daerah gitu kan, daerah Kalimantan. Ya, kalau bang Anu kan Filipus orang Bali, kalau kita orang daerah Kalimantan. Kalau daerah Kalimantan itu Bang, itu bisa menghidupkan orang mati, ada minyaknya gitu kan. Nah, jadi gampang, kalau cuma modal hidup orang mati itu biasa Ten ya. Tempat gua aja di Kalimantan itu ada orang Dayak asli, bisa orang mati. Orang Dayak. Iya Ten. Kisah-kisah orang membangkitkan orang mati itu hal yang biasa aja kok. Kenapa ndak dituhankan mereka ini? Ya, ketika Elisa membangkitkan putri perempuan Sunem, yang mana orang si putrinya udah metong, orang yang membangkitkannya sudah mati jadi tulang belulang. Ya, kalau Yesus membangkitkan orang mati, orangnya belum dikuburin, baru mati tadi, barusan semalam atau barusan beberapa jam yang lalu mati. Yesusnya masih hidup. Nah, kalau kisah Nabi Elisa lain lagi. Elisanya udah jadi tulang belulang, udah mati. Yang membangkitkan orang mati ini orangnya udah mati. Terus dia bangkit dari kubur. Ya, Filipus nih bangkit dari kubur, si Filipus. Terus dia bangkitkan si Om Dance yang sudah 500 tahun lalu meninggoy. Si Filipusnya udah mati juga sekitar 300 tahun lalu. Membangkitkan Om Dance yang sudah meninggoy 500 tahun lalu. Mujizat kan? Kenapa nggak dituhankan Elisanya, coy? Halo. Kisah dalam Al-Quran juga ada. Ya, di mana khalayak ramai yang meninggoy dibangkitkan oleh Allah. Udah kena petir, kena halilintar, meninggoy semua mereka. Bukan 1000, bukan 10.000, bukan 1 juta, bukan 2 juta, tapi berlaksa-laksa orang meninggoy semua, dibangkitkan oleh Allah. Dan kisah-kisah yang lain juga banyak di Al-Quran. Kalau Anda mau lihat, kisah di Hindu juga ada. Tadi sudah dibacakan Pak Filsuf, kenapa kau tak jadi Hindu?
Jadi istilahnya, jadi kalau cuma karena mujizat orang itu beragama, setan pun bisa menjadi Tuhanmu. Kenapa? Karena setan pun bisa melakukan itu dan sangat kecil bagi setan. Pak Adinda Filpus. Lanjut Bang Filipus. Adinda Filpus ya, saya itu jujur aja, saya menghormati Nabi Muhammad, saya menghormati Yesus, menghormati saya. Cuma kadang-kadang saya itu bingung, mengapa sih Yesus kok seolah-olah Tuhan. Kalau menurut Edi sih Tuhan adalah Tuhan, oke lah ya. Bapak juga lah, Bapak juga Tuhan, artinya Tuannya Yesus, itu saya masuk akal itu. Nah, kan tidak mungkin pencipta lebih rendah daripada yang diciptakan. Logika dasarnya kan begitu. Saya tadi sudah memberikan perbandingan Purana atau sejarah atau kitab-kitab yang melandasi itu adalah siapapun yang menuhankan dirinya atau dituhankan, maka dia akan gagal. Kalau saya merujuk kepada itu, malah jujur saja saya mengatakan lebih sempurna Nabi Muhammad. Kenapa? Dengan kemanusiaannya beliau, saya pun kalau seperti Nabi Muhammad, mungkin saya akan lebih semau gue gitu loh. Artinya beliau memang manusia gitu loh, seorang rasul, seorang nabi gitu. Nah, kenapa teman-teman kita di Kristen ini kok terjebak dengan kata-kata pendeta tapi bukan dengan Bibelnya? Seperti RK bilang bahwa dia itu salut tunduk kepada ajaran pendeta. Loh, kok aneh ya? Kok ajaran pendeta sih, bukan ajaran Bibel? Kalau misalnya ajaran pendeta, berarti setiap ada orang menjadi pendeta bisa membuat ajaran-ajaran baru, yang mana akan muncul denom-denom baru, akan membuat kisruh dalam diri umat Kristen itu sendiri. Aduh, makanya saya bukan bagaimana ya, kembalilah ke Bibel gitu loh. Ya seperti saya, kembalilah ke Weda gitu loh. Jadi kalau itu kan kita jadi damai itu. Kita lihat sekarang bagaimana perdebatan antara Kristen yang pemahamannya berbeda-beda. Waduh, ini kan sama dengan meludah hadap ke atas, muka sendiri yang kena jadinya. Bahkan mereka berdebat di TikTok. Waduh, gawat. Semakin kelihatan banget persilatan lidahnya mereka itu, bahwa sebenarnya semakin mereka bersilat lidah di TikTok, semakin ketahuan bahwa ini mereka tidak mempunyai kurikulum. Ya, setiap kita kan sekolah harus mempunyai kurikulum tuh. Ya, ini kayaknya masing-masing mempunyai pembenaran sendiri, sehingga mereka sendiri dalam komunitas-komunitas kecilnya menjadi kacau gitu loh. Makanya saya sering masuk ke mata pisau dan segala macam. Kamu nih sudah salah gitu loh, sudah salah. Kembali ke Bibel. Makanya saya sering masuk ke sana gitu loh. Jadi teman-teman, sekali lagi, kalau saya masuk ke ada debat kepada saudara kita umat Muslim, kadang-kadang karena dia tuh nyeleneh, kadang-kadang pasti saya debat. Tapi kalau seperti ini keren. Ada Filfus ya, keren banget. Pak Dance keren banget. Saya acungkan jempol, 2 jari jempol. Ya, keren banget. Terima kasih. Jadi menjadi sangat lucu ketika orang itu hanya beriman hanya karena faktor mujizat. Sementara nabi-nabi sudah banyak bermujizat. Dalam Bible sendiri banyak yang bermujizat lebih daripada itu. Karena setiap nabi diberikan mujizat-mujizatnya sendiri-sendiri. Ada yang sama seperti yang sudah dilakukan oleh nabi-nabi yang lain,
ada yang tidak pernah mujizatnya dilakukan oleh nabi-nabi yang lain. Misalnya, Nabi Musa diberikan mujizat membelah laut. Apakah Nabi Muhammad harus membelah laut juga supaya sama? Buat apa Nabi Muhammad membelah laut? Nggak ada urgensivitasnya. Nabi Musa membelah laut karena harus meloloskan orang-orang Israel yang dikepung oleh tentara Fir'aun. Makanya dia membelah laut untuk apa? Orang Israel bisa lolos. Nabi Muhammad bulan loh. Makanya ini sebuah pertanyaan, Pilpus. Sebuah pertanyaan dari saya itu adalah begini. Di dalam hati ya, Pilpus, ya, saya bertanya. Beliau bisa membelah laut. Itu apa kekuatan yang maha dahsyat. Sama seperti Krishna, ya, agar karena bisa mati, itu menyetop sirkulasi alam semesta loh. Di stop loh sirkulasi alam semesta loh, ya. Oke, jadi begini, izin saya tambahin. Kenapa saya itu mengalami keraguan? Kalau memang beliau benar-benar sakti, mengapa tidak bisa mengalahkan prajurit Romawi pada saat beliau mau disalib? Kan tinggal niup aja. Logika dasarnya kan, pola pikirnya begitu. Iya enggak? Lalu kemana kegiatan itu? Logika sederhananya begini. Tuhan membuat aturan. Konsekuensi daripada dibuatnya aturan itu adalah dua. Jika orang taat dengan aturan itu, maka dia mendapat pahala. Jika dia tidak dapat menaati itu, dia dapat dosa. Pahala akan ke nirwana atau ke surga, dosa akan ke neraka. Ya, siapa yang akan ke neraka? Si pelanggar-pelanggar itu. Nah, ini lain. Tuhan membuat aturan, iya kan? Tuhan membuat aturan, tapi aturannya dilanggar oleh manusia. Lalu akhirnya bukan manusia yang melanggar aturan yang dibunuh, yang dihukum. Tuhan yang membuat aturannya yang dihukum. Bingung nggak? Ya, jadi saya kembali lagi tadi, Bang. Ya, saya lanjutkan. Setiap mujizat para nabi, ini maaf saya bahas internal untuk agama Nasrani dan Kristen Islam dan Yahudi aja dulu. Bahwa setiap nabi itu diberikan mujizat berbeda-beda menurut peruntukan dan keperluan pada saat tertentu, terutama pada saat genting. Kenapa kok Nabi Musa membelah laut? Ya karena untuk menyelamatkan orang-orang dari kepungan Fir'aun dan tentara bala tentaranya. Maka mujizat yang relevan dengan Nabi Musa pada saat itu adalah membelah laut. Loh, Nabi Muhammad ngapain belah bulan? Urgensivitasnya apa? Ya, apa keperluannya? Apa manfaat Nabi Muhammad belah bulan? Waktu itu orang-orang kafir Quraisy ragu dengan ketuhanan ya, dengan ketuhanan dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka sudah nyaman menyembah Allah Ta'ala. Dan bahkan mereka meragukan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata para kufar, para kafir itu? Coba kalau kau betul-betul nabi, utusan dari Tuhan, dari yang benar, coba kau belah, ambil itu bulan dan belah, masukkan ke sakumu. Loh, sebagai manusia biasa Nabi Muhammad, Allahu Akbar, ya nggak mungkinlah Nabi Muhammad mampu melakukan hal itu. Manfaatnya apa coba menunjukkan itu? Tidak ada. Tetapi demi membenarkan eksistensinya, melegitimasi kenabiannya agar tidak menjadi hoax di mata orang, maka Nabi Muhammad melakukannya dengan meminta izin Sang Maha Pemberi mujizat. Itu loh. Lalu Nabi Muhammad SAW berdoa dan benar yang terjadi, dia dapat membelah bulan. Diambilnya bulan, dimasukkan ke dalam dua sisi sakunya, sisi bajunya. Dan hal itu terjadi karena relevan dengan hal itu. Yesus pernah membangkitkan orang mati. Iya, karena Yesus nggak mungkin membelah bulan. Ngapain dia belah bulan? Orang saat itu orang minta dia membangkitkan orang mati, masa dia malah belah? Ya, Tuhan, anak Yairus meninggal. Yesus, tolonglah dia. Malah belah laut dianya. PA nggak orangnya?
Yang diminta saat itu kepada Yesus adalah membuat orang mati ini bangkit, bukan malah membelah bulan atau membelah laut. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW dituntut bisa membangkitkan orang mati, urgensivitasnya apa? Kalau ada orang yang mati disuruh bangkitkan ke Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad tidak bisa membangkitkannya, maka mungkin Nabi Muhammad nabi palsu. Di dalam perjalanannya Nabi Muhammad tidak pernah berjumpa orang yang menguji keimanan dan menguji kenabian Nabi Muhammad dengan cara membangkitkan orang yang udah mati. Buat apa dia main bangkit-bangkitin orang mati jadi zombie? Buat apa? Orang nggak ada yang orang tidak ada yang membutuhkan, tidak ada di zaman itu yang membutuhkan mujizat itu kok. Datang-datang orang kafir pada waktu itu nggak untuk membangkitkan anaknya yang metong, bapak atau ibunya yang mati, nggak. Datang-datang, kalau kau nabi, coba kau ambil bulan itu dan kau belah, masukkan kedua sisi bajumu. Kalau kau memang nabi, waduh, ini bukan sembarangan ini. Tantangan yang tidak pernah ditantang atau ditujukan kepada nabi-nabi manapun sebelumnya. Nabi Muhammad dengan mudah aja semua la haula wala quwata illa billah bismillahirrahmanirrahim sudah jadi terbelah. Kalau Nabi Muhammad disuruh belah bulan malah belah laut atau malah membangkitkan orang mati, disangka gila dia walaupun itu nyata mukjizat. Paham Ya kan? mungkin nambah lagi Ustaz. Contoh gini ya, ternyata kalau kita hanya mengedepankan menuhankan seseorang yang bisa bermukjizat, itu gampang banget ya kan. Sekarang ini udah enak gitu loh. Gak usah jauh-jauh Karomah Sunan Ampel itu 9 kali lo menghidupkan orang mati, Yesus cuma 1 kali, lu bangga-banggain, kan kocak namanya. Inilah kekonyolannya. Makanya menuhankan seseorang, janganlah menuhankan makhluk gitu kan, walau cuma punya mujizat cuma 1 doang gitu. Kalau orang zaman sekarang gampang itu ya. Nah jadi mohon maaf ya, malam ini kita membahas tentang mukjizat. Kalau saat Filipus tadi mengatakan mukjizat, Bang Firdaus mengatakan mukjizat, jadi itu artinya di Islam tuh banyak banget hal seperti itu gitu ya. Enggak sekecil itu. Nah, jadi itu ya Ten-nya. Untuk Victor ya, belajar lagi literasinya ya. Yang kedua, jangan hanya modal imani aja Yesus satu bisa menjawab orang mati, itu cuma simpel. Kalau di Islam udah banyak. Lanjut. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.